India ketar-ketir, Amerika pusing 7 keliling. Amerika Serikat, sang sutradara dunia yang selama puluhan tahun mendikte arah sejarah global, kini perlahan, tapi pasti mulai disingkirkan oleh raksasa baru dari timur, China. Ini bukan sekadar isapan jempol belaka. Ini mungkin adalah awal dari lahirnya tatanan dunia baru, di mana dominasi tunggal tak lagi diterima dan kekuatan global tak lagi hanya berpihak pada satu kutub. Perhatikan baik-baik, karena kita sedang menyaksikan perubahan besar, bukan dalam wacana, tapi dalam aksi nyata. Oke, mari kita mulai. 14 Februari 2025. Suara ledakan menggema di kawasan perbatasan India-Pakistan. Bukan sekadar baku tembak biasa. Ini adalah demonstrasi kekuatan, dan salah satu pihak melakukannya dengan senjata yang belum pernah dilihat sebelumnya dalam konflik regional. Jet tempur J-10C, drone tempur Wing Loong 2, sistem radar jarak jauh, dan rudal balistik jarak menengah dipamerkan Pakistan. Tapi senjata itu bukan buatan lokal. Semuanya berasal dari satu sumber, China. Selama 5 tahun terakhir, tak kurang dari 81% seluruh persenjataan Pakistan datang dari Beijing. Dan ini bukan hanya sekadar transaksi militer. Ini adalah strategi, aliansi, perhitungan geopolitik tingkat tinggi. Hanya menjual, China juga mentransfer teknologi, melatih pasukan, bahkan membantu membangun industri pertahanan dalam negeri Pakistan. Sebuah langkah yang tak pernah berani dilakukan oleh Amerika, bahkan kepada sekutunya sendiri. Apapun yang terjadi dalam konflik Pakistan-India sekarang, China akan selalu disebut dalam bab pertama, kata analis keamanan Asia Selatan, Brigjen Rampurn Zahir Khan. Semenjak penandatanganan kerjasama militer jangka panjang antara Pakistan dan China pada awal 2020-an, Islamabad tidak hanya menjadi pembeli, tapi juga mitra strategis. Fasilitas produksi drone tempur Wing Loong dibangun di Provinsi Punjab. Perwira militer Pakistan dikirim ke Tiongkok untuk pelatihan pengoperasian sistem anti-udara HQ-9. Bahkan laboratorium riset gabungan AI militer didirikan di Karachi. India memantau dengan cemas. Konflik perbatasan di Ladakh kembali memanas. Pada April 2025, Pakistan meluncurkan drone tempur otonom di sepanjang line of control. India merespons dengan pengerahan jet Rafale. Dunia menyaksikan, tetapi Beijing tersenyum karena setiap peluru yang ditembakkan, setiap radar yang menyala, dan setiap sistem yang aktif, semuanya menandai kehadiran China yang tak lagi bisa diabaikan di Asia Selatan. New Delhi menyadari, ini bukan lagi soal Pakistan. Ini adalah proyeksi kekuatan China di ambang pintu. Hubungan India dan China sendiri sudah tegang sejak insiden berdarah di Lembah Galwan. Dan kini ketegangan itu membentang ke semua lini, ekonomi, militer, hingga teknologi. India mencoba melawan, larangan aplikasi asal China, pemboikotan Huawei, penolakan partisipasi dalam proyek BRI. Tapi di balik semua itu, India justru terjebak dalam posisi defensif. Ekonomi dalam tekanan, anggaran militer membengkak, dan aliansi dengan Amerika tidak menghasilkan pengaruh setara. Pakistan, dengan dukungan China, kini memainkan peran sebagai proksi strategis. Dalam setiap manuver militer, dalam setiap latihan gabungan, pesan yang dikirim jelas. India kini menghadapi dua front. Islamabad bukan lagi sekadar pembeli. Ia sedang menjadi pusat manufaktur dan ekspor senjata berbasis teknologi China. Rudal taktis, drone pengintai, bahkan sistem komunikasi tempur berbasis AI, mulai diproduksi lokal. Perusahaan militer China membuka fasilitas pelatihan di Quetta. Pakar-pakar pertahanan Tiongkok bekerja sama dengan Universitas Teknologi Pakistan untuk riset radar anti-stealth. Yang paling mengejutkan, kolaborasi pengembangan senjata berbasis energi terarah, teknologi masa depan yang sebelumnya hanya ada dalam ranah militer Amerika dan Rusia. Ini adalah langkah besar, tidak hanya memperkuat militer Pakistan, tapi juga menciptakan ekosistem pertahanan baru yang bebas dari ketergantungan Barat. Tentu saja, Barat tidak tinggal diam. Media arus utama menggambarkan aliansi China-Pakistan sebagai ancaman bagi stabilitas kawasan. Mereka menyebutnya agresif, mereka menyebutnya kolonialisme baru. Tapi jika kita dengarkan suara dari Islamabad, ceritanya lain. China tidak pernah memaksakan ideologi, tidak pernah memaksa kami mengubah sistem hukum. Mereka hanya bertanya, butuh apa?
ujar Menteri Pertahanan Pakistan dalam wawancara dengan media lokal. Dan itulah kekuatan utama Beijing, kepraktisan. Ketika Barat mengajukan syarat, China menawarkan solusi. Ketika Barat berbicara tentang demokrasi, China membangun pabrik dan jalur kereta. Laporan intelijen bocor pada Mei 2025 menyebut adanya rencana pembentukan Pusat Koordinasi Militer Gabungan China-Pakistan di dekat Rawalpindi. Tujuannya pengawasan wilayah udara dan simulasi strategi kawasan. India mengecam keras, Amerika menyuarakan kekhawatiran, tapi dunia tahu yang terjadi di balik layar itu sudah tak mungkin dibendung. Kehadiran China di jantung strategi militer Pakistan adalah fakta baru yang akan terus membentuk peta geopolitik Asia. Jadi, bukan lagi soal siapa memiliki senjata lebih canggih, tapi siapa yang memiliki mitra strategis yang siap membantu, melatih, dan membangun. Dan dalam permainan baru ini, China tak hanya hadir sebagai pemasok. Ia adalah perancang strategi, arsitek kekuatan, pendukung diam-diam yang menjadi penentu. India harus siap menghadapi kenyataan baru ini, karena ketika Pakistan bergerak, bayang-bayang Beijing selalu menyertainya. Dan bagi dunia, Asia Selatan tak lagi sekadar kawasan konflik lama. Ini adalah panggung utama dari lahirnya tatanan global yang baru, di mana Barat bukan lagi pusatnya. Tunggu episode berikutnya, karena babak ini baru saja dimulai.